Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bikulli ni'am wa bi ni'amihi tatimmus shalihat wa bi ni'amihi tatanazzalur rahamat. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah la haula wa la quwwata illa billah. Ibu bapak jamaah salat maghrib, salat isya Masjid Mujahidin yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah, mudah-mudahan terjaga terutama dari virus corona COVID-19, dan mudah-mudahan kita doakan bersama terus virus corona COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah dari muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saya mencoba nanti aja disembunyikan dulu. Kamis depan itu 12 Rabiul Awal yang di masyarakat kita diperingati sebagai Maulid Nabi. Saya tidak membahas tentang hukum memperingati Maulid Nabi. Bagi yang meyakini merayakan Maulid Nabi ya monggo, yang tidak meyakini ya monggo. Masing-masing ada niatan dan ada dasarnya sendiri-sendiri. Saya mengambil ada satu ayat yang di surat Al-Ahzab ayat 21, judulnya meneladani Rasulullah, dan surat ini insya Allah sudah familiar ya. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah tauladan yang baik, uswatun hasanah. Ini yang belakang apa bisa membaca? Kalau nggak bisa ya ini aja ya, yang di fotokopian. Saya tetap fotokopi karena umur 40 ke atas, 50 ke atas itu cepat lupa, jadi biar nanti ada yang dibawa pulang. Ungkapan umur 50 tahun ke atas itu bungen tuwa, mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa gitu. Kalau ada fotokopian gini nanti bisa dibawa ke rumah. Terus di samping itu Bapak Ibu, ini bisa dijadikan sebagai materi untuk nanti kalau jenengan ngisi tentang terkait dengan ini Maulid Nabi. Mungkin jenengan ada yang diminta untuk ngisi kajian di mana begitu, bisa ini diringkas tapi ya, apalagi waktunya sangat singkat. Ini dari berbagai kitab tafsir dan kitab sirah Nabi. Ar-Rahiq Al-Maktum karangan Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, Dr. Munir Ghadban dan lain sebagainya. Ini ringkasan dari berbagai kitab yang insya Allah mudah untuk diingat gitu ya. Dan saya sampaikan ini karena mohon maaf hampir setiap tahun masyarakat kita itu memperingati Maulid Nabi, tetapi sepertinya hanya sekedar ritual, hanya sekedar rame-rame dan kumpul-kumpul di masjid, di musola, atau di halaman rumah yang terbesar misalnya bisa ada kumpul-kumpul. Setiap orang dianjurkan membawa 3 atau 5 kotak nasi atau buah-buahan, terus setelah diadakan pembacaan
pembacaan Maulid Nabi, ada Barzanji yang semuanya berbahasa Arab dan mungkin mayoritas nggak paham. Yang baca pun kayaknya juga nggak paham, saya nggak yakin gitu ya. Setelah selesai acara itu terus tuker-tukeran berkat dan kemudian pulang gitu ya. Ini yang terjadi di masyarakat kita, dan yang asalnya nggak sholat ya tetap nggak sholat, yang asalnya nggak bener ya tetap nggak bener gitu loh, nggak ada, dan tidak disampaikan bahwa Rasulullah itu begini, tauladan Rasulullah kita contoh dan lain sebagainya gitu. Oleh karena itu maka saya tidak tahu di lingkungannya panjenengan, karena yang di daerah saya itu ya seperti itu. Saya di Tembalangan itu setiap Maulid Nabi ya itu diminta untuk kumpul-kumpul dan itu ya. Kalau bahasa anak saya itu amin-amin gitu ya. Amin-amin gitu. Pulang-pulang itu kadang rebutan anak-anak itu, ada yang ngerebut cowek gitu loh, ada yang ngerebut cowek untuk dikasihkan ke ibunya karena ibunya dari rumah sudah pesen nanti ambil lo cowek gitu. Cowek terus buah terus macam-macam gitu loh. Anak-anak itu senangnya di rebutannya makanannya itu gitu ya, bukan di substansi dari Maulid Nabi itu sendiri. Sebenarnya kan lebih utama adalah mencontoh, meneladani. Baik, sebelum masuk ke inti meneladani Rasulullah, ada kewajiban kita kepada Rasulullah. Di sini ada 7, di situ kok ada 5 ya. Oh, nomor 5, nomor 6, nomor 7 itu jadi 1 ya. Enggak apa-apa wis. Intinya sama wis. Yang pertama Bapak Ibu, ini wajibuna nahwar Rasul. Kewajiban kita kepada Rasulullah, beriman kepada Rasulullah bahwa beliau adalah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya kepada Rasulullah, kepada selain Rasulullah semua nabi dan rasul. Bapak Ibu, jumlah nabi secara keseluruhan itu ada 124.000. 124.000. Jumlah rasul secara keseluruhan total ada 313. Nabi dan rasul yang disebutkan namanya ada 25. Dari 25 itu yang masuk dalam gelar ulul azmi ada 5. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad. Ulul azmi itu Nabi yang paling tegar, paling sabar, paling kuat menahan berbagai macam hantaman, ujian dan cobaan. Itu makanya disebut ulul azmi, yang punya tekad kuat dan bisa istiqomah mempertahankan risalah yang dibawa itu. Jadi beriman kepada semua nabi dan rasul, termasuk kepada Nabi Isa alaihissalam. Kita wajib untuk beriman kepada beliau bahwa beliau adalah nabi dan rasul utusan Allah, bukan anak Tuhan apalagi Tuhan. Jadi siapapun muslim wajib beriman kepada semua dan nabi dan rasul itu. Ini yang pertama yang wajib untuk kita imani, kita kewajiban kita kepada Rasulullah. Yang kedua, Bapak Ibu, kewajiban kita kepada Rasulullah adalah tunduk taat kepadanya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang diperintahkan oleh Rasulullah kerjakan, yang ditinggalkan, yang dilarang tinggalkan. Dan kita wajib dalam hal ini sebagaimana kita taat kepada Allah adalah sami'na wa ata'na. Meskipun kita mungkin barangkali belum mampu untuk maksimal, tetapi perintah Allah, perintah Rasul wajib untuk kita utamakan, kita taati. Dan memang ini salah satu kunci masuk surga ya Bapak Ibu. Satu hari Rasul memberikan kabar gembira bahwa kita umatnya itu diberikan busro, kabar gembira, kita semuanya nanti akan masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Kita alhamdulillah insyaallah masuk dalam ini. Semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau, kecuali yang enggan. Nah, para sahabat kemudian pada heran, kok ada umat yang tidak mau masuk surga, kok ada manusia yang tidak mau enak gitu loh. Maka beliau kemudian bertanya, para sahabat ini bertanya, qalu ya Rasulullah,
Wa man ya'ba. Siapakah umat jenengan yang tidak mau masuk surga itu? Ini kata kuncinya di sini nih. Beliau mengatakan menjawab man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang menentangku, membangkang, tidak taat kepada Rasulullah, sejatinya orang itu tidak mau masuk surga dan tempatnya ya di neraka gitu loh. Nah, ini yang harus kita lakukan, kewajiban kita. Yang ketiga, at-tasdiq lahu, membenarkan dan mengikuti apa yang dibawa olehnya. Bahwa yang dibawa oleh Rasulullah semuanya benar, karena Rasulullah tidak pernah menyampaikan dari hawa nafsu atau dari dirinya sendiri. Di surat An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwa Rasulullah tidak pernah menyampaikan dari hawa nafsu, yang beliau sampaikan semuanya adalah wahyu Allah, makanya pasti benar. Itu diantaranya misalnya ketika ada peristiwa Isra dan Mi'raj, Bapak Ibu, ketika Rasulullah menyampaikan kepada waktu itu masyarakat, terutama yang hadir adalah orang-orang kafir, wahai masyarakatku semuanya, saudara-saudara semuanya, saya tadi malam itu diperjalankan dari Masjidil Haram, Mekah, Saudi, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Setelah itu kemudian dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa di Palestina ke Sidratul Muntaha, di atas langit yang ketujuh. Waktunya kurang dari 1 malam. Itu semua orang kafir menolak, semua orang kafir bahkan memvonis Rasulullah gila, Rasulullah pembohong, ngibul. Nah, ketika itu kemudian disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, ma ra'yuka ya Aba Bakrin. Ini sahabat beliau yang paling setia. Bagaimana pendapatmu ya Abu Bakar? Tadi malam saya di Isra dan Mi'rajkan dalam waktu kurang dari 1 malam. Apa jawab beliau? Bal aktsara min hadza ya Rasulullah fa ana usaddiquka fa innaka la takdzibu abadan. Bahkan seandainya panjenengan menyampaikan yang lebih dari ini tidak masuk akalnya, maka aku membenarkan apa yang panjenengan sampaikan. Karena apa? Panjenengan tidak pernah berbohong sama sekali. Panjenengan tidak pernah berdusta. Panjenengan mesti benar gitu. Apalagi yang disampaikan dan semuanya adalah dari Allah gitu loh. Makanya beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, selalu membenarkan. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu, mahabbatuhu, mencintainya. Ini di surat At-Taubah ayat 24. Ini surat yang wajib untuk selalu kita jadikan sebagai acuan dalam beraktivitas. Surat ini berbicara tentang manajemen cinta. Dalam Al-Quran ada manajemen cinta, prioritas cinta. Yang pertama kali wajib kita cintai adalah Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga itu, ini bahasa Al-Quran ya, surat At-Taubah ayat 24, jihad di jalan Allah. Baru yang keempat itu dunia dengan segala isinya. Dunia dengan segala isinya itu adalah orang tua, bapak, ibu, suami, istri, anak, terus harta benda, uang, kekayaan, mobil, emas, perak, dan lain sebagainya. Itu semuanya nomor 4. Ini yang harus kita pahami. Kalau yang nomor 4 ini mengalahkan cinta kepada Allah, Rasulullah, dan jihad di jalan Allah, maka kata Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggulah, Allah akan membuat perhitungan. Nah, kewajiban kita untuk mencintai Rasulullah itu setelah cinta kepada Allah. Enggak boleh nomor 4 mengalahkan cinta kepada nomor 2, yaitu Rasulullah ini. Ini ada sebab urut. Suatu hari Umar bin Khattab itu jalan-jalan bersama Rasulullah. Waktu jalan-jalan itu beliau ngomong, ya Rasulullah, apa Umar, saya mencintai panjenengan sama seperti saya mencintai diri saya sendiri. Apa jawab Rasulullah? Idzan anta lam tu'min ya Umar. Kalau begitu Anda belum beriman. Belum beriman. Ketika mencintai Rasulullah sama seperti mencintai diri sendiri. Akhirnya kemudian ada hadis yang ini insyaallah sudah populer untuk panjenengan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku Rasulullah lebih dicintai dari orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruh dunia ini. Setelah itu kemudian Umar mengatakan, kalau begitu saya mencintai panjenengan lebih dari mencintai diri saya sendiri. Apa jawab Rasulullah? Idzan amanta ya Umar. Kalau begitu Anda baru beriman.
Apalagi cinta kepada dunia mengalahkan cinta Allah, mengalahkan cinta Rasulullah, mengalahkan cinta kepada jihad. Nomor 3 jihad. Tapi seperti yang berkali-kali saya sampaikan di tempat ini, bahwa jihad itu tidak hanya maknanya perang. Jihad itu ada 5 macam itu ya. Masih ingat nggak? Saya berkali-kali nyampaikan itu. Apa yang nomor pertama? Jihad Kital itu yang kelima nanti. Saya taruh di nomor 5. Nomor 1, yang pertama biar gampang ya, jihad tablighi, jihad dalam bidang tabligh, ceramah, pidato, khutbah, simposium, sarasehan, talkshow, tabligh akbar, apalagi Pak? Hah? Seminar, pokoknya yang intinya penyampaian. Itu yang pertama. Yang kedua, jihad dalam bidang taklimi, pendidikan. Nah, malam hari ini kita masuk yang nomor 2 ini. Kenapa? Karena pendidikan itu ada 2, formal dan non formal. Formal itu yang ada pendaftarannya, ada SPP-nya, ada sebelum ijazah dulu. Sebelum itu kan ada ulangannya, ya, tes itu THB kalau dulu itu tes hasil belajar, kalau sekarang ya PTS gitu loh. Ada untuk kenaikan sampai kemudian akhirnya lulus, kemudian ada ijazah. Nah, itu non formal, itu formal resmi. Makanya ada tingkat-tingkatannya, ada kenaikannya. Nah, kalau yang kita sekarang ini jihad dalam bidang pendidikan non formal, karena tidak ada pendaftaran, nggak ada SPP. Ada SPP-nya nggak? Suka-suka, ya alhamdulillah itu loh. Terus yang paling utama nggak ada ujiannya, ya ada ujiannya nggak? Apa perlu dibuat ujian? Saya akan nyampaikan sudah mulai 1 tahun begitu ya, mulai dari awal sampai mulai misalnya hari ini, nah pekan depan itu ujian, yang 2 Selasa lagi ujiannya, bolos, izin, ya karena itu maka masuk dalam kategori non formal. Nah tapi ini masuk dalam kategori jihad. Nah jihad ini jihad enak sekali. Kondisinya, tempatnya gitu, masya Allah, bisa sambil laya-laya senden, ber-AC gitu ya. Tuh, yes, pokoknya luar biasa ini jihad ini yang ketiga, yang kedua ini. Taklimi dalam bidang pendidikan. Kalau formal mulai dari PAUD sampai TK sampai perguruan tinggi. Kalau ini majelis-majelis taklim dan lain sebagainya di masjid atau di tempat-tempat yang lain lah, kadang sekarang sudah mulai ada di hotel-hotel, di kantor-kantor dan lain sebagainya. Itu masuk dalam kategori jihad. Ini maka Allah memberikan pahala jihad. Meninggal kata Rasulullah ketika kita sedang talabul ilm seperti ini, itu mati syahid. Dan pernah terjadi ada yang pas pengajian begini lalu kemudian ngantuk-ngantuk, kebablasan mati, pernah ada gitu loh. Ini tapi itu alhamdulillah tidak di sini gitu loh. Tidak di sini ada, terutama yang Enggak harus Pak, sekarang enggak harus yang senden gitu loh, yang enggak senden pun bisa gitu loh. Maka insya Allah husnul khotimah kan kata Rasul. Bahkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang menuntut ilmu lalu kemudian Allah mentakdirkan meninggal dalam rangka untuk li'i'la'i kalimatillah, maka dia nanti akan ditempatkan sederajat dengan para nabi, para syuhada dan orang-orang soleh. Masya Allah, makanya ngaji begini enggak boleh ada kata berhenti. Sesibuk apapun datang, gitu loh. Luar biasa gitu ya. Kapan saya pernah menyampaikan ada lebih dari 20 keutamaan. Langkah kaki jenengan ditulis, dicatat pahala. Maka nanti pulang jangan langkahnya lebar-lebar, yang dikit-dikit aja. Ya. Numpak sepeda motor, jangan banter-banter karena rodanya dihitung. Gitu, rodanya dihitung gitu loh. Yang kebetulan rumahnya dekat ya nganter yang rumahnya jauh boleh. Gitu ya. Nah itu luar biasa, didoakan oleh seluruh makhluk langit bumi, dimintakan oleh seluruh makhluk langit dan bumi termasuk ikan di laut. Ikan di laut itu ikut mendoakan dan memintakan ampun panjenengan. Masya Allah, luar biasa. Tapi memang perjuangannya luar biasa, berat. Habis maghrib begini enak di rumah, laya-laya, terus minum kopi, minum teh sama gorengan. Menjes, ya Allah, itu naudzubillah. Nanti akan saya bahas itu menjes di bagian belakang ini. Aspek jasmani fisik itu nanti akan saya bahas menjes.
Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, jihad itu dalam bidang mali, harta. Jihad dalam bidang harta. Bangun masjid, apapun misalnya, termasuk untuk bangun semua sarana dan prasarana ini. Ini yang andil untuk bisa terselenggaranya ini, yang infak ini jihad sampai nanti anak cucu jenengan. Selama masih dipakai, pahalanya mengalir terus. Inilah yang kemudian disebut dengan sedekah jariyah. Ini. Kalau kebetulan nggak ikut ini, masih ada lagi, jangan khawatir, insya Allah. Takmir akan menyiapkan untuk yang seperti ini lagi, jangan khawatir. Waduh, itu sudah terlanjur, sudah dibeli. Saya kemarin nggak ikut urunan, jangan khawatir. Insya Allah nanti habis ini ada lagi, jangan khawatir. Yang keempat, jihad dalam bidang siasi, politik. Nah, politik juga termasuk jihad juga, menyuarakan aspirasi rakyat, ya, dan lain sebagainya. Karena ya kita semuanya tahu ketika orang-orang yang baik di dunia perpolitikan itu sedikit, apalagi sekarang pakai sistemnya sistem voting, ya selalu kalah dan selalu kalah. Yang menang itu yang mayoritas. Nah, kalau mayoritas itu orang yang tidak benar, jadinya ya tidak benar semua, itu loh. Oleh karena itu maka ya kita diminta untuk aktif dalam itu, dalam bidang politik itu masuk dalam kategori jihad juga, gitu loh. Nah, ini dan seterusnya. Baik, yang kelima jihad dalam bidang qitali. Nah, itu baru perang dengan musuh langsung, itu jihad. Dan ini memang dalam beberapa riwayat disebutkan yang paling utama itu. Jihad yang paling utama itu ya perang itu, karena masuk dalam kategori jihad melawan hawa nafsu dan jihad melawan musuh nyata langsung yang ada di depan, gitu loh, dengan pertaruhan nyawa. Baik, yang kelima itu bersolawat. Bahkan ini perintah Allah SWT di Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi alladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka wahai orang beriman, bersolawatlah kalian kepada Rasulullah. Kalau kita solawat satu, maka Allah akan bersolawat kepada kita berapa? 10. Makanya kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa solawat itu kan doa, nah kita diminta untuk mendoakan bersolawat kepada Rasul, berarti Nabi Muhammad itu belum selamat. Nah, itu salah, karena seperti gelas ini sudah penuh, kalau kemudian diisi lagi maka akan luber. Nah, luberannya itu untuk kita. Rasul menyebutkan kalau kita sholawat kepada Rasulullah satu, hakikatnya sebenarnya itu adalah untuk kita, karena kita dapat 10 kali sholawat dari Allah. Allah akan memberikan sholawat 10 kali. Jadi untuk kita, bukan untuk Rasulullah. Di samping memang kalau kita banyak sholawat, nanti ada 20 lebih keutamaan sholawat. Ya, satu di antara adalah dengan kita bersholawat, maka insya Allah nanti kita akan mendapatkan syafaat beliau. Itu yang paling penting. Kita butuhkan semuanya. Apakah kita ulama, kiai, ustadz, mubalik, atau masyarakat biasa, semuanya butuh dengan syafaat Rasulullah untuk nanti bisa mendapatkan surga. Bahkan Rasul mengatakan ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad disebut kemudian tidak menjawab, tidak bersolawat, maka kata Rasulullah orang itu termasuk orang yang bakhil, medit, nyengit. Al-bakhilu minna man idza dzukira ismi lam yusolli alayya. Orang yang bakhil di antara kita adalah ketika nama Nabi Muhammad, nama Rasul disebut, tapi orang itu tidak bersolawat kepada Rasulullah. Misalnya kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita wajib membaca Allahumma sholli alaihi atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, terserah jenengan itu. Intinya adalah seperti itu. Ya, ini terutama yang disunahkan pada hari Jumat gitu ya. Nah, sholawat kita niatkan yang benar gitu ya, bukan di daerah antah berantah itu ada yang sholawat tapi dalam rangka untuk ngusir, untuk nyuruh pulang gitu loh. Sholli ala Muhammad, pulang gitu. Itu di daerah antah berantah sana gitu loh. Itu kan sholawat ngusir pulang gitu loh. Akhirnya dijawab lagi benjing malih gitu. Nah, benjing malih gitu ya. Nah, jangan sampai kita mempermainkan sholawat. Masa sholawat suruh ngusulkan? Kita sudah tahu kan kalau ketika akhir dari sebuah pertemuan itu kita disunahkan baca doa kafaratul majlis. Itu yang subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru pulang. Jadi jangan ngusir dengan pakai sholawat, itu nggak benar itu. Saya nggak tahu itu asbabul wurud atau ceritanya dulu seperti apa kok sampai itu dipakai untuk ngusir itu? Ada yang tahu nggak? Saya pengen tahu itu sebenarnya, tapi beberapa kali bertanya itu nggak mendapatkan jawaban. Kenapa itu kok dipakai untuk
menutup acara dan ngusir itu loh. Padahal kan dari sunnah Rasul itu doa kafaratul majelis gitu loh. Itu. Baik, kemudian yang keenam adalah membela Rasulullah sesuai dengan kemampuan kita. Terus yang paling penting dari itu semua adalah mencontoh dan meneladani. Ini di surat Al-Ahzab ayat 21 tadi itu. Mencontoh dan meneladani Rasulullah dalam beberapa aspek. Yang pertama aspek akidah. Bapak Ibu, steril dari STBC. Syirik, takhayul, bid'ah, dan khurafat. Saya berkali-kali membahas masalah ini, tetapi saya tidak pernah bosan karena masyarakat kita masih banyak yang melakukan seperti ini, mohon maaf. Di rumah-rumah Islam itu masih banyak yang ada raja-rajanya. Islam kejawen. Raja itu jimat. Biasanya ditaruh di atas ini, pintu, atau ditanam di depan rumah, belakang rumah. Saya pernah membongkar itu. Barang siji di rumah, jimat. Itu musyrik, syirik besar. Tidak hanya di rumah, kadang-kadang di rumah makan juga ada. Di Malang ini saya beberapa kali masuk dan mendapati yang seperti, saya tidak perlu menyebut, ya, itu karena terkait dengan seseorang gitu. Itu penglaris, jimat penglaris di atas pintu. Makanya kalau berhenti sambil ketika nunggu kok lama sekali disajikan itu kadang mata kita bisa berlihat kemana-mana gitu ya. Itu kalau ada begitu ya kalau bisa dibatalkan pulang saja. Kalau bisa malah mendekati yang punya terus diingatkan gitu loh. Insyaallah itu masuk sekedar contoh gitu ya. Kepercayaan ini saya hari Jumat kemarin itu sholat di Masjid Madinah, itu di perumahan Madinah. Saksofon itu, iya, saksofon itu. Saya ditawari rumah gitu loh, meskipun ya agak mahal menurut saya. Tapi karena sudah ditawari ya saya lihat-lihat gitu loh, dan brosurnya saya lihat, dan yang saya agak itu kan kapling itu 1, 2, 3 sampai 4, 5, 6 sampai 10 sampai 40 ada berapa gitu ya. Yang tidak ada nomor 13. Dan itu ternyata di mana-mana seperti itu katanya. Di hotel, di kursi pesawat, kursi kereta api, bis, nyaris nggak ada yang nomor 13. Why not? Kenapa disebut angka sial angka 13? Yang percaya ini musyrik. Gitu loh. Mbok yo tetap ada rumah kapling 1 2 3 4 5 6 sampai angka 13. Nomor 13 itu kalau tidak laku tak beli murah-murah saja enggak apa-apa. Misalnya harganya 500, tak beli harga separuhnya wis 250 gitu. Seandainya gitu loh, takut nggak laku. Oh Pak, satu kapling ya, yang lain 500 kok jenengan 250 ya rugi gitu. Kenapa itu? Jadi 12 terus lompat 12A baru 14. Lah 13 mana gitu loh. Enggak ada di pesawat ya gitu. Saya beberapa kali naik, kalau Pak Muslih ini setiap saat itu banyak sekali, nggak bisa dihitung naik pesawat. Ya, jenengan pernah perhatikan Pak ya, nomor 13 nggak ada kan? Nggak ada. Bis juga gitu. Kereta api juga gitu, nggak ada nomor 13. Nah, itu sekedar contoh, kalau kita mau bicara masalah ini ya panjang sekali lah, karena saya pernah menyampaikan bahwa syirik di Indonesia, fenomena syirik di Indonesia itu ada 30 macam. Terus fenomena takhayul khurafat di Indonesia itu ada 30 macam lebih. Kapan itu? Saya di walimah nikah di daerah Arjowinangun, Telogowaru kalau nggak salah itu. Disuguhi ingkung ayam, tapi semuanya hitam. Hitam, murni hitam. Saya baru melihat pertama kali itu ayam apakah gosong. Tapi kalau gosong nggak begitu bentuknya. Tuannya yang punya rumah, Sohibul Bait, kemudian cerita, ini Pak, biar anak saya itu nikahnya lancar, sakinah, mawaddah, warahmah, langgeng, kaken-kaken, ninen gitu. Maka kemudian saya selamati dengan ayam cemani. Larang katanya. Saya langsung pengen muntah. Saya belum makan, karena ketika saya melihat itu, saya langsung sudah curiga, ini mesti ada sesuatu, ada mistiknya ini.
Dan ternyata benar seperti itu. Maka saya sampaikan seperti itu, Pak, ini nggak benar. Islam nggak ada, Quran nggak ada, hadis nggak ada, dan ini kalau diyakini seperti ini, kalau tidak diselamati pakai ayam cemani nanti rumah tangganya berantakan, ini sudah masuk dalam kategori syirik. Setelah itu saya pamit pulang. Nah ini di masyarakat kita masih STBC, syirik, takhayul, hurufat, bid'ah ini, dan ini terus disampaikan. Makanya kalau kita tidak tahu, mohon untuk konsultasi, tanya gitu loh. Jadi kita tidak harus mengikuti semua yang dilakukan oleh bapak, ibu, nenek, moyang. Kalau benar, oke kita ikuti. Kalau enggak, ya kita enggak perlu gitu loh. Karena masing-masing kita nanti akan dihisap sendiri-sendiri. Enggak harus sesuai dengan bapak, ibu kita dan seterusnya. Baik, masih banyak. Yang kedua, dari aspek akidah adalah yakin akan adanya Allah. Bahwa Allah itu ada. Makanya wajib kita lakukan perintahnya dan tinggalkan larangannya. Tunduk patuh kepada Allah dan Rasulullah dan sebagainya itu. Tegar dan istiqomah di jalan Allah. Ini yang paling berat. Bapak Ibu, Rasulullah itu ketika berdakwah dalam banyak hal, Masya Allah, banyak orang kafir berusaha untuk menghentikan dakwah Rasulullah dengan berbagai macam tawaran-tawaran, pemberian, hadiah, macam-macam. Satu kali datang kepada Rasulullah, Muhammad, kalau kamu pengen jadi raja Arab, maka besok secara aklamasi kami akan mengangkat panjenengan jadi raja Arab. Tidak perlu tim ses, nggak perlu pakai biaya kampanye, nggak perlu pakai macam-macam. Langsung duduk manis jadi raja Arab. Syaratnya satu, berhenti dakwah, menyebarkan Islam. Ditolak, tidak. Saya tetap akan berdakwah, tetap menyebarkan Islam kalau seperti itu caranya. Raja nggak mau, kekuasaan nggak mau. Beberapa hari lagi datang lagi, Muhammad, kalau kamu pengen jadi orang paling kaya seluruh Arab, maka akan kami kumpulkan semua kekayaan, emas, perak, onta, semuanya kami berikan kepada kamu. Kamu duduk manis, nggak usah capek-capek jadi orang paling kaya seluruh dunia, seluruh Arab. Syaratnya satu, meninggalkan dakwah Islam. Ditolak. Masya Allah. Luar biasa. Datang lagi, Muhammad, istrimu sudah tua. Kalau kamu pengen wanita Arab yang paling cantik seluruh Arab, tidak hanya cantik itu aja, cantik gitu. Besok kami carikan, kamu nikah dan kamu bisa bersenang-senang dengan wanita itu. Syaratnya satu, berhenti menyebarkan Islam. Bapak Ibu, bagaimana ketegaran dan keistiqomahan Rasulullah, lalu keluar dengan mantap kata-kata beliau melalui pamannya, wallahi lau wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari li an atruka hadzal amra ma taraktuhu hatta adharahu Allahu au ahlika duna. Demi Allah, seandainya orang-orang kafir mampu memetik matahari diletakkan di tangan kanan, dan mampu memetik bulan diletakkan di tangan kiriku, agar aku berhenti dari menyebarkan Islam, berdakwah seperti ini, aku tidak akan mundur setapak sampai aku menang di jalan ini atau aku mati di jalan ini. Masya Allah. Bapak Ibu, luar biasa ini. Raja Arab, penguasa. Di kita kadang-kadang baru ada pemilihan ketua RT saja, ya Allah, kadang-kadang. Ada yang sudah menjamin ini itu, ada yang memberikan modal. Jadi ketua RT dimodali, didanai sekian, akhirnya membeli suara. Kapan beberapa bulan yang lalu sebelum pandemi itu saya ketemu dengan teman yang dari Gondang Legi atau dari sekitar sana, pokoknya kabupaten. Itu barusan ada pilkades, pemilihan kepala desa. Itu cerita bahwa yang menang itu yang membayar. Berapa untuk itu kosnya itu? 1 miliar. Itu kepala desa itu sampai 1 miliar. Betul. Ini Rasulullah, raja Arab, raja nomor 1 di Arab, tanpa mengeluarkan sepeser pun uang. Enggak perlu pakai kampanye macam-macam gitu. Duduk manis jadi raja Arab, tidak ditolak. Bahkan kekayaan yang
termasuk paling kaya seluruh Arab ditolak, dan wanita cantik pun. 3 ini yang simbol dunia. Semua orang mencari ini, harta, tahta, wanita. Ditolak. Baru dikasih mobil 1, jabatan ini itu. Yang kemarin bilang haram, sekarang diangkat jadi komisaris ini itu. Insyaallah, perjuangan yang luar biasa Rasulullah. Kita seperti itu Bapak Ibu, monggo. Makanya kadang-kadang itu kalau ada ungkapan sekarang aja berteriak-teriak, itu karena belum dapat jatah. Kalau sudah dapat jatah ya kayak kerupuk melempem ayam. Nah, ini Rasulullah seperti itu. Kita harus meniru, mencontoh gitu loh. Sekali A, sekali haram, sekali B gitu loh. Jadi nggak boleh tergantung situasi dan kondisi. Dulu pejuang kebenaran, sekarang pejuang batilan karena dapat ini itu dan lain sebagainya. Pemberani membela kebenaran, menegakkan Islam, kemudian selalu menjaga fitrah dari polusi akidah, moral, ghazul fikri. Bapak Ibu, satu hari Rasulullah itu setiap hari dibujuk sama teman-temannya untuk nonton, untuk main ini itu, ditolak. Tapi suatu hari beliau terpaksa tertarik dan ikut karena mungkin menurut beliau adalah waktu itu anak-anak masih kecil. Muhammad, ayo melihat di lapangan sana itu nanti ada misbar, ada layar tancap. Habis maghrib diputarnya. Nonton, berangkat. Masya Allah, subhanallah, penjagaan Allah luar biasa. Ketika layar tancap bioskop itu mau diputar, Rasulullah dingantukkan oleh Allah dan beliau dibangunkan ketika acara sudah selesai. Itu zaman itu, Rasulullah tidak boleh nonton, melihat, membaca sesuatu yang masuk dalam hal yang merusak. Itu zaman itu, apalagi sekarang ini Bapak Ibu, tolong ini hati-hati. Bacaan kita, yang kita lihat, kita tonton itu pengaruhnya besar sekali. Dan sekarang itu Masya Allah, ini loh yang paling harus kita hati-hati itu HP ini. HP ini kita nonton, sekali saja kita buka itu, terus nanti akan, saya nonton badminton gitu loh. Kita buka misalnya ini nyari tentang meneladani Rasulullah, lalu kemudian ada semacam dari yang film atau YouTube itu badminton itu. Besoknya dikirimi badminton terus itu. Terus dan seterusnya. Istri saya nonton masak, akhirnya besoknya masak terus loh. Kalau setiap hari nonton porno akan dikirimi porno terus. Saya nggak tahu itu kok seperti itu. Gimana itu? Yang tahu IT itu kita protes atau gimana gitu itu. Ya ini ya. Tolong menjaga fitrah, tolong ini terutama dari kecil hidup berat yatim. Ini akan melahirkan SDM yang kuat. Makanya kalau punya anak, tolong jangan dimanja. Anak-anak sekarang itu cengeng-cengeng, ngambekan, mutungan. Saya berkali-kali berikan contoh ya kepada panjenengan dulu ketika sekolah kadang 1 kilo, 2 kilo jalan kaki. Nggak masalah toh? Anak sekarang apa mau 1 kilo jalan kaki? Nyuci piring aja gitu, nggak mau. Masya Allah. Kadang-kadang bapak ibunya ya kadang-kadang ya kasihan Pak, mosok disuruh nyuci, sudah belajar sedemikian rupa suruh nyuci. Kalau nanti pecah bagaimana? Kalau nanti sakit, ya Allah, itu namanya menjerumuskan anak itu. Ajarkan kemandirian anak. Kalau jenengan punya anak 5 ibu, anak yang pertama masak, anak yang kedua nyuci, anak yang ketiga ngepel, yang keempat nyetrika, yang kelima itu ajarin tanggung jawab seperti itu gitu loh. Jangan dimanja gitu. Biar enggak ngambekan, mutungan, cengeng. Rasul itu generasi yang tahan banting karena dari kecil memang hidup berat. Tegas kepada kafir dan lemah lembut kepada sesama muslim. Ini pembahasannya banyak sekali. Baik, aspek berikutnya Bapak Ibu, aspek ibadah. Ini jangan ditanya, Rasulullah adalah ahli ibadah. Salah satu contoh adalah Rasulullah tidak pernah absen sholat malam, tahajud, sampai kaki bengkak pecah ngapal. Itu ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Laqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, kenapa panjenengan salat malam sampai kaki bengkak pecah ngapal? Padahal panjenengan dosa yang lewat dan yang akan datang itu diampuni oleh Allah. Jenengan itu ahlul jannah, calon penghuni surga. Kenapa ibadahnya seperti ini? Jaminan masuk surga, tetapi ibadahnya luar biasa, all out, maksimal. Sampai kaki bengkak pecah ngapal.
Saya loh sudah berapa tahun ibadah tapi nggak pernah ngapal, nggak pernah betah. Kasihan sekali ya Allah, nggak bisa mencontoh Rasulullah. Kenapa Rasul sampai bengkak pecah ngapal? Kan saking lamanya berdiri, rukuk dan sujud. Dalam sebuah riwayat itu satu rokaatnya Rasul pernah membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Satu rokaat 6 juz. Dan itu setiap hari. Karena memang untuk tahajud itu nggak bagi Rasul adalah wajib. Khusus untuk Rasulullah wajib. Kita sunnah. Makanya ini setiap hari Rasulullah minimal 11 rokaat. Bahkan dalam sebuah riwayat itu 11 rokaat itu witirnya saja. Gitu loh. Makanya ini perlu untuk kita contoh, kita teladani. Ya, tidak bisa seperti beliau nggak apa-apa, nggak bisa seperti beliau lamanya panjangnya nggak apa-apa gitu loh. Ya kita upayakan, kita paksakan paling tidak yang minimalis 2 rokaat dan 1 witir. Yang 2 rokaat wal asr kulhu, witirnya inna a'toina. Itu berapa menit itu kira-kira? Ini tolong ini ya ini Bapak Ibu. Ini dalam bidang aspek ibadah. Baik, Rasulullah dalam bidang akhlak ini dipuji oleh Allah dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Muhammad, kamu benar-benar berakhlak mulia, Masya Allah. Berbudi luhur, sidik, jujur. Enggak pernah bohong tadi itu. Ibu-ibu kalau mau nyuci baju suami, di kantong bajunya ada uang 100.000. Matur napa mboten? Matur, Pak. Matur nuwun. Jujur, amanah, dapat dipercaya. Pemaaf, menghormati orang lain, sopan, santun, suka mengalah. Manusia di dunia satu-satunya yang mendapatkan gelar Al-Amin cuma Rasulullah. Ahli bersyukur tadi, sabar yang sempurna, tidak pernah marah, emosi, apalagi dendam. Sambut kejelekan orang lain dengan kebaikan. Dijeleki, dibalas baik. Dermawan, suka menolong, peduli sosial yang sangat tinggi, tidak pernah mendolimi dan menyakiti siapapun. Bapak Ibu, sekedar contoh, Anas bin Malik itu pernah membantu Rasulullah, membantu melayani Rasulullah. Selama 11 tahun beliau di rumahnya Rasulullah. Bukan Rasulullah tidak punya pembantu, tapi beberapa sahabat itu pengen untuk mendekat dengan cara saya akan membantu kebutuhan panjenengan. Satu dari adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, saya selama 11 tahun bersama Rasulullah tidak pernah tersakiti oleh ucapan dan perbuatannya. Setiap hari kumpul, pagi siang malam. Selama 11 tahun tidak pernah tersakiti. Masya Allah. Ini luar biasa, harus kita tiru, kita contoh. Kadang-kadang kita kumpul dengan seseorang, satu hari itu sudah tersakiti 10 kali. Ucapan dan perbuatan dijaga. Aspek intelektual, Rasulullah adalah fatonah, cerdas, pandai. Muslim harus cerdas, harus pandai. Makanya ngaji begini dalam rangka untuk menambah ilmu, update ilmu. Muslim, muslimah tidak boleh GOBLOK. Saya nggak boleh menyebut itu kasar. Kan tadi kita baru bahas masalah akhlak harus baik, gitu. Terus aspek jasmani Bapak Ibu, Muslim harus sehat kuat, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu nggak boleh sakit. Bapak-bapak harus sehat. Semua kita Muslim harus sehat, makanya harus menjaga dari yang merusak, menyakiti, termasuk tadi makan harus halalan thayyibah. Yang tidak ada gizi jangan dimakan, termasuk menjes. Goreng-gorengan itu dia harus disingkirkan itu. Lebih baik rebus-rebusan, polo pendem itu bagus itu. Rebusan itu aman gitu. Goreng-gorengan ya sekali-sekali lah. Ya. Sekali itu 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, jangan sekali-kali gitu ya. 1 hari sampai 10 kali gitu. Ya, jaga sehat itu penting. Kemudian dalam bidang aspek ekonomi finansial ini para suami ya, tolong kerja dengan benar, mandiri. Ya ini saya sampaikan karena faktor kadang saya melihat sendiri di Tembalangan itu banyak saya punya tetangga laki-laki itu rata-rata nganggur semua, nggak kerja, setiap hari ngelus-ngelus manuk etok itu, pagi mandikan manuk, ngasih makan macam-macam. Yang kerja istrinya, kerjanya di pabrik rokok ini itu macam-macam gitu loh. Ada yang kerja jadi pembantu di rumah orang yang kaya-kaya itu, yang di Dewan Daru itu jalan itu kan banyak rumah-rumah yang kosong itu ditinggal. Jadi dia nempati itu untuk membersihkan setiap hari. Nah suaminya rata-rata nganggur. Kok iso toh? Laki-laki itu harus kerja maisa. Rasulullah ini
Kerja keras sampai ketika beliau usia 25 tahun sudah bisa menjadi miliarder. Ketika beliau nikah, mas kawinnya 100 ekor unta. Itu kalau diuangkan 5 miliar. Mas kawinnya 5 miliar. Ibu-ibu yang hadir di sini dulu jenengan mas kawinnya berapa? Quran dan seperangkat alat sholat. Ya Allah. Rasulullah kaya, muslim harus kaya. Gitu loh. Muslim harus kerja keras. Setelah itu harus rajin zakat, infak dan sedekah dan memanage keuangan dengan baik, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jangan gara-gara karena kita gengsi, nggak punya uang utang-utang, akhirnya besar pasak daripada tiang. Saya punya keluarga rumahnya disita bank. Gara-gara apa? Istrinya itu utangan tanpa pemberitahuan kepada suaminya. Moro-moro didatangi petugas bank, rumah disita. Suaminya jantungan kaget terus mati. Itu keluarga saya sendiri di sana di Gresik. Hati-hati. Jadilah orang yang biasa-biasa saja, nggak usah ngoyo-ngoyo bu. Kalau suami nggak bisa membelikan sofa ya sudah lesehan gitu loh. Nggak bisa membelikan mobil ya sudah. Kan kita sekarang yang penting kan butuh. Kapan saja butuh mobil tinggal retek-retek nyampe bisa. Kan begitu kan? Gitu loh. Jadi nggak usah ngoyo-ngoyo, jangan sampai suami di kompori sampai ada yang korupsi macam-macam dan lain sebagainya itu. Nah ini penting. Aspek kepribadian, Rasulullah sederhana dalam hidup, adil dalam sikap dan memberikan hukum walaupun kepada anak sendiri, ya, tidak pilih-pilih, jadi manusia sempurna, terus membina umat di semua strata masyarakat, merealisasikan, mewujudkan Islam di semua aspek kehidupan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, hukum, perundang-undangan, pendidikan, informatika, dan lain sebagainya. Rasulullah mengaktifkan, memakmurkan masjid, menguatkan ukhuwah Islamiyah, proaktif dakwah, dan memperhatikan umatnya, terutama kepada kaum wanita. Ini kan ketika Rasul akan wafat, beliau menyampaikan pesan, ummati, ummati, an-nisa, an-nisa. Tolong umatku, perhatikan. Tolong wanita, perhatikan, muliakan wanita, dan seterusnya. Nih, tolong. Yang terakhir ini para suami nanti pulang dari masjid dalam rangka memuliakan istri panjenengan, nanti mampir ke martabak atau terang bulan atau apa, ya nanti kasihkan kepada istri gitu dalam rangka memuliakan wanita, itu memuliakan istri. Nanti setelah itu insya Allah jenengan akan mendapatkan balasan servis insya Allah luar biasa gitu ya. Itu barangkali mudah-mudahan kita mengambil momen momen ini. Maulid Nabi, kita tiru, kita contoh, kita meneladani Rasulullah dalam berbagai aspek-aspek yang ada ini, ya semaksimal mungkin. Saya tidak bisa 100% ya 5% ataupun 10% dan seterusnya. Mudah-mudahan ke depan insya Allah kita bisa menjadi yang lebih baik lagi. Kalau ini kita lakukan, kalau Allah mencabut nyawa kita, insya Allah husnul khotimah, dan mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan di surganya. Amin. Alamin. Wa'alafu minkum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.